Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi mahasiswa sudah berdemo ya. Sebenarnya sih nggak tahu ya ini benar nggak sih. Tapi coba dicek kembali ya mungkin. Saya kalau nonton demo kayak demonstrasi kayak yang di Korea Selatan, yang di Amerika itu yang turun demonstrasi itu kalangan pekerja kan. Apalagi yang di Amerika itu kalangan pekerja kan. Kayaknya cuma di Indonesia ya kalangan mahasiswa yang turun. Ini sebuah bukti gitu kan. Ternyata golongan tua di yang paling banyak yang nggak peduli itu ternyata emang golongan pekerja ya di Wakanda. Justru yang paling peduli malah golongan mudanya, golongan mahasiswa. Kan kesian kan. Saya nggak tahu ya ini apa mental baja nggak sih ini. Sabarnya bukan sabar ya, naifnya itu tingkat dewa gitu. Jangan-jangan kan naifan orang Indonesia emang tingkat dewa ya, sampai mereka membodohi diri kita sendiri sebenarnya, karena membiarkan pemerintah munafik, memberikan kaum munafik itu menindas kita selama puluhan tahun. Yang paling lucu itu kita itu apa ya, merasa nggak berdosa gitu kan, aneh banget ya. Padahal pajak kita dipakai untuk menindas rakyat Papua, membantai rakyat Papua. Pajak kita dipakai untuk membunuh mahasiswa gitu kan. Misalnya mahasiswa demo minta turunkan UKT, biaya pendidikan untuk mereka. Mereka kan cuma meminta keadilan untuk diri mereka sendiri gitu kan. Tapi beberapa mahasiswa tuh ada yang meninggal gara-gara itu, diinjak sampai mati misalnya, atau ditembaki gas air mata. Itu kan gas air matanya dari pajak juga kan, dari kita juga kalangan pekerja. Makanya aneh gitu kalau berpikir kita nggak bakal dihisab gitu. Kemarin gempa di Palu ya, sih kalau ada gempa begitu saya udah nggak berdoa semoga berhenti, enggak sih, berdoanya semoga Allah memberikan keadilan lah yang sebaik-baiknya dan kebaikan yang banyak untuk orang yang benar-benar memperjuangkan keadilan untuk dirinya sendiri gitu. Karena buat saya masa depan yang diramalkan Rasulullah itu bukan untuk ditunggu. Enggak, kalau di Al-Quran itu yang ditunggu itu azab gitu. Maka masa depan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sahih ya, itu bukan untuk ditunggu itu. Itu untuk diambil pelajaran gitu. Yang pertama untuk ambil pelajaran, yang kedua kalaupun terjadi, nah itu untuk menambah iman gitu kan. Jadi bukan untuk ditunggu terjadi, bukan, tapi diambil hikmahnya. Makanya kalau Rasulullah mengatakan Imam Mahdi dipaksa oleh ulama yang bersatu, nah itu hikmahnya diambil gitu. Maka kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk bersatu dan memilih pemimpin yang adil, yang mau menjalankan amanah Al-Quran dengan keseluruhan gitu. Jangan sebagian-sebagian aja, jangan sholat aja, seluruhnya. Hukum-hukum rajam, hukum kisas, hukum potong tangan. Tapi koruptor itu hukum mati ya. Ini dilaksanakan, hukum-hukum Al-Quran dilaksanakan secara keseluruhan gitu. Ya begitu. Jangan seperti sekarang kalian biarkan kaum munafik berlaku seenaknya gitu kan. Ya padahal kalian bayar pajak, kan pajak kalian masuk ke sana. Itu dipakai untuk membantai rakyat Papua, menyiksa beberapa golongan nelayan di beberapa daerah. Terus berpikir nggak ada dosanya gitu kan. Pas gempa datang berdoa semoga Allah menyelamatkan. Ini kan lucu gitu. Kalian berpikir, oh ini yang di ayat Al-Quran ya, ketika Allah bilang Allah memberikan hukuman karena dosa-dosa kalian sendiri, ditenggelamkan gitu. Pas tenggelam kalian minta selamat, berdoa minta selamat, Allah selamatkan.
pas selamat lupa sama Allah gitu kan. Ternyata ini. Alhamdulillah dapat hikmah baru tiba-tiba. Jadi kita udah membuktikan ya, ternyata masa depan yang diramalkan Rasulullah SAW ketika Yajuj dan Majuj membantai seluruh umat manusia kecuali Nabi Isa dan beberapa orang yang berhasil naik gitu kan. Berarti memang kenyataan, bukti gitu. Kita semua itu sedang melakukan dosa nih. Hampir seluruh manusia itu melakukan dosa. Nah itulah hukumannya tuh, pembantaian Yajuj dan Majuj. Karena yang memberikan dana untuk membuat senjata yang akhirnya dipakai untuk membantai beberapa golongan kelompok manusia di bumi ya kita juga gitu. Ini analogikan misalnya jumlah manusia itu 1000 gitu. Nah 50 orang dalam manusia ini disiksanya pakai keuntungan dari 1000 kurang 150 orang itu. Berapa tuh 1000 kurang 150? 880 enggak sih? 8,5 ya. Jadi profit dari 850 orang itu dipakai untuk menindas 50 orang di berbagai tempat gitu. Di kawasan yang berbeda dari 1000 manusia itu. Siapa tahu 1000 manusia? Kita ini yang sekarang ini. Di luar Gaza, di luar Sudan yang 50 orang itu ya Gaza, Sudan, Papua, Kongo dan berbagai daerah juga di seperti nelayan-nelayan di beberapa tempat ya di Wakanda. Itu yang 50 orang itu profitnya dari mana ya? Dari kita yang 850. Itu hampir seluruh manusia itu. Makanya pembantaian dan Yajuj dan Majujnya itu benar-benar apa ya? Setimpal lah. Setimpal. Bayangkan pembantaian rakyat Sudan itu ngeri banget kan. Itu dari Uni Emirat Arab, itu Arab Saudi. Makanya sih salah satu orang yang gak mau sekali umrah sebenarnya ya Allah. Profitnya itu loh ke Uni Emirat Arab kan, Arab Saudi masuk ke Uni Emirat Arab juga kan ya. Masuk gak sih Arab Saudi? Dicek dulu nanti. Ngeri banget ya Allah. Yang paling sih gak masuk di akal itu kok kalian gak takut hisapnya sih? Masa cuma saya doang yang takut hisapnya ya Allah? Kalian punya akal kan? Masa itu gak masuk di akal sih? Jelas-jelas dia bangun hubungan ekonomi dengan Amerika. Jelas-jelas dia bangun hubungan ekonomi dengan elit PRC. Jelas-jelas dia membangun hubungan ekonomi dengan Uni Emirat Arab. Itu masing-masing membantai Gaza, menyiksa Uighur, menyiksa Kongo, membantai rakyat Sudan. Masa gak masuk di akal itu? Masa gak takut hisapnya itu? Rakyat Papua yang paling nyata tuh rakyat Papua. Jelas-jelas APBN masuk ke sana bro. Masa gak masuk di akal? Masa gak takut hisapnya? Apa ya ini ya Allah? Kadang-kadang sih lucu gitu kan. Saya kan pendosa ya. Sebenarnya saya pendosa saudara. Yang jelas saya gak sesuci para ulama lah gitu. Tapi makanya saya bingung kok pendosa seperti saya mengajari ulama ya Allah. Ini aneh banget sebenarnya. Ternyata bisa jadi man kita itu palsu gitu. Udah sepalsu itu kah man kita? Sampai-sampai gak takut hisab. Biarkan pajak kita dipakai untuk menyiksa orang lain. Ya Allah.